Oke, selanjutnya Kak Rahma bakal jelasin tentang Venn diagram ya, atau diagram Venn. Nah, diagram Venn itu apa sih gitu ya. Jadi diagram Venn itu consists a universal set. Universal set itu U ya. Represented by the rectangle and the set within it that are usually represented by circle. Jadi universal itu pasti ada di dalam kotak ya. Nah, set-setnya itu ada di dalam himpunan-himpunannya berada di dalam lingkaran kayak gitu ya. Nah, kemudian Kak Rahma contohin ya. Misal ada A-nya itu 148. Universalnya itu 1 sampai 9. Nah, diagram Venn-nya tuh kayak gimana sih? Ingat tadi universal itu ada di dalam kotaknya, seluruh di dalam kotak ini artinya seluruh angka di universal. Nah, setnya itu yang ada di lingkaran. Nah, berarti set A itu kan 148 doang. Ya udah kita masukin 148. Nah, sisanya universalnya itu berarti ada yang bukan di dalam set itu berarti angka berapa aja? Kan 148 udah diambil, 1 4 sama 8 udah diambil. Nah, sisanya berarti 2, 3, 5, 6 dan 9 berada di luar lingkaran, tapi masih berada di dalam kotak ya. Jadi universal itu berada di dalam kotak sementara set berada di dalam lingkarannya. Nah, kemudian complement of a set. Jadi complement of a set is represented by the region outside the circle which represent A. Jadi kalau complement A artinya adalah wilayah atau anggota yang tidak berada di dalam set A. Ya, complement kita udah belajar ya. Jadi kalau misalnya digambarkannya seperti apa? Kalau misalnya anggota A ada di sini, komplement A itu adalah yang diarsir warna biru ini, kayak gitu. Ya, jadi komplement A itu artinya adalah elemen di luar set A atau elemen di luar circle si A, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? If a subset of B, we place a circle representing A completely within the circle representing B. This indicate the every element of A is element of A is also an element of B. Nah, jadi kalau misalnya A itu adalah subset dari B, jadi subset apa? Subset kita udah belajar ya. Seluruh himpunan A ada di B. Nah, berarti gambarnya kayak gini ya. Jadi B itu lingkaran yang besar, A lingkaran yang kecil. Nah, misal anggota A itu seluruhnya ada di dalam himpunan B, maka gambarnya akan seperti ini. Misalnya doang ya, ini 1 2 3. B itu misalnya 1 2 3 4 5. Nah, gambar diagram Venn-nya gimana sih? Berarti ini gini ya, selalu ada kotak ini. Kemudian kita tinggal gini. Nah, B-nya itu kan lihat, A itu subset B kan. A itu kan subset dari si B. Seluruh anggota A ada di B kan. Berarti maaf. Gimana Kak Rahma iniin? Nah, ini A ya. A itu berarti misalnya 1 2 3. Nah, kemudian ada si di dalamnya ada si B gitu ya. Nah, ini si B, siapa tuh yang di luar? 4 5. Nah, nih ya. Kalau gambar subset kayak telur ceplok, kayak telur mata sapi kayak gitu ya. Jadi subset itu ketika seluruh anggota A ada di B, gambarnya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Kak Rahma lanjut. Geser filenya. Oke. Mana nih? Gelap. Nah, kemudian apa sih? Kalau kita udah belajar intersection ya, gimana sih menggambarkan intersection dalam diagram Venn. Jadi kalau intersection itu kan elemen yang sama ya. Ketika A dan B itu punya elemen yang sama, nah berarti intersectionnya tuh di sini dimasukin
elemen-elemen yang sama tuh adanya di posisinya di sini ya. Oke. Nah, kemudian the union. Jadi union itu apa sih? The union of two set A dan B. Union kita udah tahu ya secara mengelompokkannya. Nah, berarti kalau di dalam diagram Venn, union itu adalah gabungannya anggota yang ada di si A, yang ada di intersection, dan yang ada di B saja. Kayak gitu ya. Nah, disjoint itu apa sih sekarang? Nah, disjoint set A dan B represented by two circle which do not overlap. Jadi disjoint itu ketika ya tidak ada intersection satupun. Jadi dia berpisah. Nah, gitu ya, itu berarti disjoint. Misalkan set A itu anggotanya 1, 2, 3, set B anggotanya 4, 5, 6. Nah, berarti kan gak ada yang sama, gak ada intersectionnya kan. Nah, berarti dia nanti kalau digambarkan itu disjoint ya. Lebih enak kita masuk ke contoh. Misalnya contohnya seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, kata let universalnya tuh 1 sampai 8. Draw diagram Venn to represent A-nya itu 2, 3, 4. 2, 3, 7. Nah, udah, berarti kita tinggal gambar ya. Universalnya kan 2, 1 sampai 8. Berarti 2, 3, 7 ada di 2, 3 sama 7-nya itu berada di dalam lingkaran. Ya. Nah, berarti sisanya 1, 4, 5, 6, 8 itu dia ada di luar lingkaran, atau boleh juga disebut sebagai C komplement ya. Pun sama yang B ya. Kalau universalnya sama, nah 1, 3, 4, 6-nya misalkan diagram A. Oh, kalau yang B dia ini ada universalnya 1 sampai 8. Nah, set A itu 1, 3, 4, 6, set B-nya 2, 3, 6. Nah, ada intersection enggak sih? Ada kan? Siapa sih? 3 dan 6 ya. Jadi intersectionnya itu adalah 3 dan 6. Nah, 3 dan 6-nya masukin nih ke dalam ini intersection. Nah, 1, 4-nya berarti A saja, B-nya saja berarti 2, 8 dan 2 ya, seperti itu. Nah, lanjut ke example 5. Oke, example 5 misalnya universalnya 1 sampai 6. Nah, A-nya 2, 5, B-nya 1, 2, 4, 5, 6. Lihat, seluruh himpunan A ada di B, gitu kan? Berarti gambarnya kayak seperti mata sapi, ya. Nah, berarti yang B doang itu adalah 1, 6. Ya, angka 1 dan 1, 4 dan 6. Jadi gambarnya seperti ini, ya. Karena A itu subset dari B. Oke, jadi menggambarkan diagram Venn jangan sampai nggak bisa ya. Nah, sekarang yang B. Misalnya A itu 1, 3, 6, B itu 2, 4. Gambarnya gimana? Ada ininya nggak sih intersectionnya? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti mereka saling disjoin ya. Nah, A-nya 1, 3, 6, B-nya 2 sama 4. Nah, jangan lupa di universal tuh 1 sampai 6. Nah, kita baru 1, 2, 3, 4, 6. Nah, berarti 5-nya itu karena dia tidak ada di set A maupun di set B, maka 5-nya itu ditaruh di luar kotak kayak gitu ya. Nah, terakhir misalnya shade the region of a Venn diagram representing in A dan B gitu ya. In A but not in B. Nah, N itu denger ya kata-kata Kak Rahma ya. N itu artinya intersection. Kalau or itu artinya union. Or itu union ya. Kalau N itu adalah intersection. Nah, nih ya. Jadi kalau misalnya A in A and B, nah berarti ada di A dan B, berarti yang mana sih wilayahnya? Yang ini ya, yang ini, yang warna biru ya. Nah, kemudian kalau misalnya in A but not in B, si A tapi nggak mau di B, berarti dimakan sama B. Nah, berarti dimakan sama, maaf ini dihapus, dimakan sama B. Dimakan sama B itu yang mana sih ya nih? Yang biru ya. Nah, berarti wilayahnya yang mana? Yang ini ya. Jadi in A not but not in B, berarti A dimakan sama B, lingkaran A dimakan sama B. Nah, berarti A-nya sisa yang ini gitu ya. Jadi bisa dengan naruh anggotanya, atau ada juga tipikal soal yang kita disuruh mengarsir ya. Jadi jangan sampai nggak bisa. Kalau teori yang mengurutkan tentang intersection, union,
subset udah bisa. Seharusnya sih pas diagram Venn nggak ada masalah ya, cuma tinggal diterapkan di dalam gambar aja begitu. Kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung tanya Kak Rahma, kalau udah ngerti bisa coba latihannya ya. Oke.